nikmat kesempatan dan tentunya nikmat kemudahan yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir kembali di salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah, bahwa majelis yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan liputi kita dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazala alaihimus sakinah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan memberikan kepada kita sebuah ketentraman dan kenyaman di dalam hati kita. Dan yang ketiga adalah wa hafathumul malaikah. Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan bala tentaranya dari golongan malaikat, akan menjaga kita semuanya dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Dan yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarallahu fiman indah. Insyaallah nama-nama kita akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam arsy-Nya, di singgasana Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka suara-suara kita akan dikenali oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan mengaminkan, ikut mengaminkan segala bentuk doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan perdana setelah libur panjang, selepas pelaksanaan daripada ibadah di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk, untuk hadir kembali di salah satu tempat yang mulia, di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah apa yang kita usahakan semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari atau malam hari ini sedikit berbeda nggih suasananya nggih. Biasanya ibu-ibu di belakang, sekarang alhamdulillah bisa berdampingan nggih antara bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi langkah kita untuk kita lebih greget lagi terhadap thalabul ilmi, pembuktian kita, ya, semangat kita untuk menggali kembali daripada ilmu yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Karena ini masih momentum bulan Syawal, maka saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengucapkan selamat merayakan hari kemenangan. Mohon maaf setulus hati. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Kalau kita lihat dan kita dengar, banyak di antara ustadz, mubalik, kiai di luar sana yang mengatakan bahwasanya bulan Syawal adalah bulan peningkatan nggih. Nggih napa nggih? Ya, peningkatan napa, Pak? Berat badan napa? Ya, maka kalau kita lihat di salah satu kitab, di dalam kitab Lisanul Arab yang membahas tentang masalah apa makna daripada Syawal, maka di dalam kitab tersebut dijelaskan Syawal adalah kata dari syala yashulu. Ya, seperti halnya soma yasumu atau qoma yakumu, gitu nggih. Ya. Maka kalau kita lihat di beberapa ayat dijelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya adalah, ya, laki-laki adalah seorang pemimpin, pembimbing dan lain sebagainya yang berdiri di atas perempuan. Ya, seperti halnya tadi Syawal dari kata syala yasulu. Artinya apa?
yaitu syalal baqaru dzanabahu. Ya, dijelaskan di dalam kitab tersebut makna daripada Syawal adalah bagaimana ya seekor sapi betina mengangkat ekornya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebuah penolakan, ya, isyarat sebuah penolakan. Ya, yang mana ketika kita hadir di dalam bulan Ramadan, semua yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di dalam bulan Ramadan dan di waktu siang hari, hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah di luar daripada bulan Ramadan, maka di dalam bulan Ramadan kita dilarang ya. Dari apa? Makan, dari minum, dari berhubungan. Maka ini di luar daripada bulan Ramadan merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Akan tapi di dalam bulan Ramadan, hal-hal yang seperti ini yang dihalalkan di luar daripada bulan Ramadan, ketika seseorang berada di dalam bulan Ramadan, maka hal yang seperti ini dilarang. Maka ketika kita hadir di dalam bulan Syawal, paling tidak ya, karena kita sudah terbiasa untuk menahan diri dari hal-hal yang halal, maka ketika kita hadir di dalam bulan Ramadan, maka diri ini terbiasa untuk menolak terhadap hal-hal yang haram. Tapi mohon maaf, seringkali di masyarakat kita justru hal yang pertama kali dilakukan oleh seseorang ketika berada di malam pertama di dalam bulan Syawal, justru hal-hal yang diharamkan itu semuanya dilakukan. Contoh saja tabdzir yaitu apa? Berlebihan. Ya. Mubadzir. Maka luar biasa ketika malam ya Idul Fitri ya, kita memiliki satu agenda, bahkan ini diagendakan oleh PHBI ya, dari pengurus perayaan Hari Besar Islam. Ya, menganggarkan ya napa Pak? Kembang api bahkan di daerah Warasan itu ada satu masjid yang hampir setiap perayaan Idul Fitri itu menganggarkan kembang api di atas angka 3 juta gitu nggih. Itu hanya untuk apa Pak? Bakar duit gitu Pak. Maka kita diingatkan ya oleh para ulama tentang bulan Syawal adalah bulan peningkatan, dalam artian kita menolak terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa untuk menolak hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Sehingga diri ini sudah terbiasa untuk bisa menolak daripada apa? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain, ada beberapa hal ya tentang ucapan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'ala minal aidina wal faizin. Ya, jadi ucapan ini ya, ini merupakan satu ucapan yang selalu diulang-ulang oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan 6 bulan setelah perayaan hari Idul Fitri. Ya, maka maknanya apa sih? Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya adalah semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Ya, seringkali setelah bulan Syawal lewat, terkadang kita tidak lagi ya teringat dengan amal ibadah kita selama di dalam bulan Ramadan. Tapi bagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan 6 bulan setelah lewat dari pada bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah mudah-mudahan amal ibadah mereka selama di dalam bulan Ramadan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ucapan selamat di hari raya. Ada beberapa hal ada perkataan Idul Mubarak. Artinya adalah semoga menjadi hari raya yang penuh berkah, kemudian minal aidina wal faizin, selamat berhari raya dan meraih kemenangan. Kemudian ada kullu amin wa antum bi khairin, moga di sepanjang tahun terus berada dalam
kebaikan. Kemudian ada ucapan lagi tentang sugeng riyadi dan macam sebagainya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi yang menjadi catatan bagi kita semuanya ketika kita berada di bulan Syawal, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin melihat dari diri kita tentang 3 hal. Tentang apa? Tiga hal. Ya, ini sebagai mukaddimah, sebagai pendahuluan kita sebelum nanti kita masuk ke materi inti tentang materi tauhid. Maka ini menjadi modal ataupun mukaddimah permulaan bagi kita semuanya, ya. Terlebih lagi kita masih berada di lingkungan bulan Syawal. Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Maka di dalam bulan Syawal ini Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kepada diri kita tentang 3 hal. Apa ketiga hal tersebut? Yang pertama adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu. Ya, ketika kita sudah ditinggal oleh bulan Ramadan, apakah diri kita itu masih menjadi pribadi yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua adalah wa yakhshallah. Apakah diri kita itu masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ketika kita sudah dibimbing dan dibina oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, bahkan ketika kita wudu di siang hari, itu jangan sampai air yang kita masukkan ke dalam mulut itu masuk ke dalam tenggorokan. Itu kan bentuk rasa takut yang begitu besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas daripada bulan Ramadan, apakah rasa takut kita itu masih ada di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru semakin kesini semakin luntur, semakin hilang? Ya, maka ini menjadi catatan bagi kita, nanti akan kita kupas satu persatu. Kemudian yang ketiga adalah wayattaqi. Apakah ketakwaan kita masih utuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita berada di dalam bulan Ramadan? Bacaan Al-Qur'an kita apakah masih? Salat tahajud kita apakah masih berjalan? Salat duha kita apakah masih berjalan? Salat jamaah kita apakah masih berjalan? Ini menjadi pertanyaan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai daripada hal yang pertama, yaitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan salah satu hasil daripada pendidikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bahas kembali tentang syarat-syarat daripada la ilaha illallah, itu akan muncul tahapan-tahapan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah napa, Pak? Ilmu. Masih ingat nggih syarat daripada napa? La ilaha illallah. Yang pertama napa, Pak? Harus napa? Ilmu. Jadi taat ini hasil daripada nanti proses bagaimana kita memiliki syarat-syarat di dalam la ilaha illallah. Yang pertama adalah apa? Tahapan ilmu. Maka untuk menjadi pribadi yang taat kepada Allah, maka harus punya modal apa, Pak? Ilmu. Jadi jangan ketinggalan nih ngaji di mana? Masjid Kauman di hari apa? Hari Senin, hari Rabu dan hari Sabtu. Karena inilah modal kita agar kita sampai ke dalam tahapan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Dimulai dari apa? Daripada ilmu. Maka ketika seseorang sudah memiliki ilmu, maka proses yang berikutnya adalah apa? Yakin, Pak. Proses yang kedua apa? Yakin. Maka mustahil kita punya keyakinan yang utuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa didahului dengan adanya sebuah ilmu. Keyakinan tidak akan muncul kecuali harus didahului dengan apa? Ilmu. Maka luar biasa, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika keyakinannya begitu matang di hadapan Allah, itu diusahi dengan apa, Pak? Ilmu. Pencarian terhadap Tuhan. Kenalan dulu dengan bintang, kenalan dulu dengan bulan, kenalan dulu dengan apa? Matahari. Ini pencarian daripada ilmu.
ilmu. Maka ilmu inilah yang akan menjadikan diri kita memiliki keyakinan yang utuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka proses yang berikutnya setelah yakin adalah baru muncul apa Pak? Ikhlas. Ini luar biasa. Ya. Ini kita mereview ulang daripada pelajaran kita, pembahasan kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita review ulang bahwa yang pertama modal kita adalah apa? Ilmu. Setelah ilmu muncul apa? Sebuah keyakinan. Setelah keyakinan itu ada di dalam diri kita, maka muncul secara otomatis yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memang setiap amal ibadah yang kita kerjakan di hadapan Allah itu kadang ya hilang rasa ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita belum punya apa Pak? Ilmunya. Ataupun kita sudah punya ilmunya tapi belum apa? Belum menghayati, belum begitu paham terhadap ilmu yang kita dapatkan. Ngapunten. Kita sudah melaksanakan sholat bertahun-tahun lamanya, ada 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, Pak. Tapi sudahkah kita paham terhadap apa yang kita baca di dalam sholat kita? Maka kenapa kok ketika kita sholat baru pertama kali takbir Allahu Akbar, itu kadang apa? Rasa ikhlas itu apa? Pergi menjauh daripada diri kita. Kenapa? Karena kita belum punya ilmunya, ya, sehingga dengan ilmu tadi akan muncul sebuah keyakinan. Yang keyakinan ini akan berbuah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang sudah punya rasa ikhlas, maka muncul tahapan yang berikutnya. Apa itu? Yaitu mahabbah, rasa apa Pak? Rasa cinta. Napa? Rasa cinta. Nah, ini gimana? Ya. Makanya kadang cinta itu kadang hanya di dalam bulan Ramadan. Tapi ketika selepas daripada bulan Ramadan, kecintaan kita kepada Allah itu napa? Tergantikan dengan kecintaan kita terhadap dunia kembali. Kenapa? Karena proses ini belum ditempuh oleh diri kita, Pak. Ilmu yo sak joge, yakin sing penting laksanake ngibadah, ikhlas yo pikiran keri, maka luar biasa. Kecintaan itu tidak akan muncul di dalam diri kita. Maka proses setelah cinta baru napa? Niki Pak, pelajaran tauhid Pak. Bahwa Allah ingin melihat di dalam diri kita di dalam bulan Syawal ini bagaimana posisi kita tentang ketakwaan ataupun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka posisi taat ini tidak akan bisa kita dapatkan ya kecuali kita melalui proses-proses yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ilmu harus kita usahai, yakin harus ada di dalam diri kita, maka akan melahirkan sebuah keikhlasan, maka akan melahirkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka proses berikutnya adalah apa? Taat. Setelah taat apa, Pak? Muncul tahapan yang berikutnya yaitu al-khudu. Napa niku? Tunduk. Ya. Kalau taat kan kita bisa milih nggih, Pak. Nggih. Ya, apa yang kita inginkan kita usahai. Tapi nek tunduk, mau itu menyenangkan diri kita, mau gitu nggih, menyusahkan diri kita, maka itu semuanya dikerjakan oleh kita semuanya. Itulah makna daripada napa ketundukan. Maka setelah tunduk muncul yang terakhir adalah napa Pak? Kejujuran. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah jujur di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Niki Pak. Ya, tahapan-tahapan ya di dalam ya syarat-syarat la ilaha illallah, proses daripada kita berada di posisi ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir daripada ilmu, ilmu melahirkan keyakinan, keyakinan melahirkan keikhlasan, keikhlasan melahirkan kecintaan, baru kecintaan melahirkan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Maka ada satu perkataan daripada Imam Asy-Syafi'i
Beliau mengatakan, "Manidda'a annahu jama'a baina hubbid dunya wa hubbi khaliqiha faqad kadzaba." Ini hal yang perlu kita waspadai, Pak. Terkadang seseorang mengklaim bahwa dirinya di satu sisi cinta kepada Allah, di satu sisi cinta kepada dunia. Maka dua hal ini tidak bisa digabungkan di dalam diri kita. Ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan kita kepada dunia terabaikan, Pak. Begitu pula sebaliknya, ketika kita begitu cinta terhadap dunia, maka secara otomatis kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan terabaikan. Maka tinggal bagaimana kejujuran kita di hadapan Allah. Betulkah cinta kita tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ya, maka ini menjadi motivasi kita yang selepas di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan Syawal, mari kita buktikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ada 3 hal yang membuat seseorang merasakan manisnya iman. Manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini menjadi pengingat bagi kita, ya, ketika kita masih begitu besar euforia kita, kebahagiaan kita, ya, perayaan kita terhadap bulan Syawal ini. Maka ada 3 hal, ya, daripada ciri seseorang mendapatkan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain daripada keduanya. Kita berumah tangga, ya, bersosial dan lain sebagainya. Mari kita pupuk semuanya, ya, dalam rangka kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita punya pasangan, ya, yang pasangan tadi mungkin di awalnya ada pemaksaan daripada orang tua dijodohkan gitu, ya, kemudian ya ketika kita menikah dengan istri kita, ya, karena unsur cinta semata, maka kita rubah, Pak. Ya, semua itu kita harus landasi karena apa? Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, titipane Gusti Allah kudu tak rawat, tak rumat gitu nggih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah, ya, dan siapa yang bila mencintai seseorang, dia tidak mencintai orang tersebut kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah seseorang, ya, itu benci kembali kepada kekufuran atau kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum hadirnya bulan Ramadan, mungkin di antara kita masih banyak yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadirnya bulan Ramadan, kita berharap tumbuh rasa manis di dalam hati kita, di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika di dalam bulan Syawal, hati itu merasa sensitif terhadap apa, Pak? Kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, manisnya ibadah terletak daripada 3 perkara. Apa? Yang pertama salatnya, yang kedua baca Al-Qur'annya, yang ketiga adalah doanya. Ini, Pak, cara melihat apakah seseorang itu baik atau tidak di hadapan Allah, maka lihat daripada 3 perkara ini. Yang pertama salatnya, apakah salatnya itu baik, dilaksanakan secara berjamaah atau tidak. Yang kedua yaitu baca Al-Qur'an, apakah selepas bulan Ramadan Al-Qur'an itu masih dibuka, masih dibaca, masih didadaburi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah apa? Bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, namun apabila kalian tidak mendapatkannya, maka ketahuilah bahwa pintu-pintu kebaikan telah tertutup atas kalian. Maka usaha kita, Pak, ya, ketika kita ingin menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah, maka sholatnya perlu kita perhatikan, baca Al-Qur'annya perlu kita perhatikan, dan bagaimana kita berdoa kepada Allah juga diperhatikan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi poin yang pertama, Allah pengen melihat daripada pendidikan akidah kita. Yang kedua adalah
bagaimana kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa yang kita kerjakan, apakah itu ya dilihat oleh Allah merupakan sesuatu yang baik, apakah hal tersebut diridhoi oleh Allah ataupun tidak. Maka ini poin yang kedua, yaitu bagaimana seseorang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidikan yang kedua adalah pendidikan tentang masalah apa Pak? Akhlak. Rasa takut ini muncul daripada bagaimana seseorang memiliki akhlak yang baik, baik di hadapan Allah ataupun di hadapan makhluk. Hablum minallah wa hablum minan nas. Maka luar biasa di dalam bulan Syawal kita berharap bahwa Allah mengampuni kita dan kita berusaha untuk meminta maaf kepada orang lain. Maka inilah agar kita selepas daripada bulan Ramadan berada di bulan Syawal kita memiliki akhlak yang sempurna, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Kita dimaafkan oleh Allah dan kita dimaafkan oleh sesama di antara kita. Makinlah yang menjadi ciri khas daripada diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah bisa melihat dan ingin melihat kita, apakah kita masih memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Kemudian yang berikutnya, maka rasa takut tersebut tidak mungkin bisa kita dapatkan kecuali melalui proses, Pak. Proses yang pertama adalah kita mendapatkan satu ilmu. Karena kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Maka dengan ilmu inilah yang menjadikan diri kita memiliki porsi rasa takut yang bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan cara apa? Wa alhiqni bis sholihin. Seseorang selalu terjaga rasa takutnya kepada Allah ketika bersama dan berkumpul dengan siapa? Orang-orang yang soleh. Saya pastikan ketika seseorang berkumpul dengan orang-orang yang tidak soleh, saya pastikan dia tidak akan bisa mewarnai, akan tetapi diwarnai. Sehingga untuk menjaga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa berkumpul dengan siapa? Orang-orang soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Syawal ini ingin melihat apakah piala ketakwaan yang kita sudah angkat bersama ketika kita sudah melewati daripada bulan Ramadan, apakah piala tersebut masih berada di dalam diri kita atau justru sudah hilang. Maka takwa itu gambarannya seperti apa sih? Ini menjadi pertanyaan besar. Takwa itu pertanyaan yang begitu besar. Takwa itu apa sih? Maka Imam Ali pernah menjabarkan apa yang dimaksud dengan takwa. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, takut kita kepada Allah. Yang kedua, al-amalu bitanzil, yaitu beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, al-qana'atu bil qalil, bagaimana seseorang itu selalu merasa cukup ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang sedikit. Kalau rezekinya banyak, insya Allah selalu merasa cukup gimana? Enggak juga gimana? Kurang baik. Tapi orang yang bertakwa itu walaupun diberikan rezeki yang sedikit oleh Allah, maka dia selalu merasa syukur kepada Allah, merasa cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah wal istidadu liyaumir rahil. Seseorang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu mempersiapkan diri dengan bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah siapa? Orang yang bertakwa. Lain lagi versi daripada Umar bin Khattab. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ketakwaan kepada Allah adalah khalid dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Nek seseorang ingin dianggap sebagai orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu menghindarkan dirinya dari dosa kecil dan dosa besar. Kalau kita kan hanya fokus dalam urusan dosa besar saja, dosa kecil lah cilik nyora apa. Tapi orang yang bertakwa itu
begitu paham bahwa dosa sekecil apapun itu akan mempengaruhi dirinya di dalam hari akhirat. Makanya beliau mengatakan wa'mal kamashi fawqal ardi yahdaru ma yara. Maka beramallah di dalam kehidupan dunia sebagaimana orang yang berjalan di atas muka bumi yang selalu waspada apakah di jalan yang dia lalui terdapat rintangan, terdapat duri atau tidak. Ya, ini orang yang bertakwa, Pak. Kalau kita kan wis lah, ya sing jenenge urip ya kur dilakoni. Ya. Bisa ngibadah ya alhamdulillah, ya. Mangsane maksiat ya nuwis takdire begitu, okay? Jangan seperti itu. Tapi apa? Ini pesan daripada Umar bin Khattab nih, orang yang bertakwa adalah wa'mal kamashi fawqal ardi yahdaru ma yara. Beramallah di dalam kehidupan dunia sebagaimana kita selalu waspada ketika kita melalui satu jalan, ya, yang mana bisa jadi di jalan tersebut ada duri yang akan menyakiti diri kita. Dan beliau tutup dengan satu pesan, la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Janganlah sekali-kali kita meremehkan hal yang kecil, karena apa, Pak? Gunung yang begitu tinggi itu merupakan tumpukan dari apa? Kerikil. Kerikil numpuk-numpuk dadi napa? Gunung. Dosa sing cilik nek numpuk-numpuk dadi napa, Pak? Di dosa yang besar. Inilah napa? Poin daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menarik, Pak, ketika kita berada di dalam bulan Ramadan, Allah ingin membimbing kita secara individu. Secara napa? Individu. Tapi luar biasa di dalam bulan Syawal, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bukan kepada individu kita, akan tetapi kepada keluarga dan lingkungan kita. Makanya ada satu doa, Pak. Doa ini apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tentunya kita punya harapan besar ketika kita keluar daripada bulan Ramadan, kita bisa selalu eksis beribadah. Namun ibadah tersebut tidak mungkin mulus begitu saja kecuali ada apa, Pak? Dukungan dari orang sekitar kita. Sehingga kita berharap orang yang ada di sekitar kita sebagai apa? Qurrata a'yun. Orang-orang yang apa? Menyejukkan pandangan kita, yang mengenakan hati kita. Makanya bahasanya apa di sini? Waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai seorang imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam artian apa, Pak? Ya, kita harus jaga bersama keluarga kita agar bisa selalu konsisten di dalam apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sendiri-sendiri lagi, Pak. Tapi apa? Berjamaah. Kan luar biasa nggih. Pendidikan di dalam bulan Ramadan. Ketika kita sahur, itu napa? Semuanya bergerak. Bapak enata napa? Wedan. Ibune masak, anaknya nyiapkan peralatan makan. Maka luar biasa itu pendidikan dari Allah. Sehingga napa di dalam bulan Syawal kita berdoa kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai seorang imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam artian apa? Ya, keadaan di bulan Ramadan itu jangan sampai apa? Luntur. Ngibadah yuk bareng, Pak. Ya. Maka ngapunten bapak-bapak yang tergerak hatinya untuk sholat jamaah di masjid, yang masih punya pasangan, masih punya anak, mari, Pak, gerakkan anak kita, gerakan pasangan kita, yuk ngibadah bareng. Karena apa, Pak? Nanti di dalam surga itu kita akan apa? Dikumpulkan kembali oleh Allah bersama siapa? Keluarga kita, istri kita, anak kita, cucu kita. Makanya apa? Perlu adanya sebuah ibadah secara apa? Berjamaah. Makanya di dalam apa? Surat Al-Fatihah dijelaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ta'in. Rediksinya menggunakan apa? Kata-kata nahnu kami, bukan saya. Nek saya iya ka a'budu gitu nggih. Tapi di sini menggunakan apa? Iya ka na'budu dan kepadamulah kami menyembah. Pakai kata-kata apa? Kami. Karena tadi pendidikan di dalam bulan Ramadan jangan sampai luntur, yaitu apa? Tadi secara apa? Berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebagai mukaddimah bagi kita semuanya nggih. Mari kita tilik kembali kepada diri kita. Apakah 3 hal ini sudah mulai sirna, mulai hilang, mulai luntur di dalam diri kita? Yang pertama apa, Pak? Ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua yaitu ya rasa takut kita kepada Allah tentang masalah akhlak, dan yang ketiga apa? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu adalah paduan dari apa, Pak? Paduan dari iman dan Islam. Maka namanya adalah apa? Takwa. Ya. Takwa dan keislaman itu tidak mungkin kecuali kita punya ilmu tentang apa? Fikih. Maka luar biasa, Pak. Ketika kita menjadi atau ingin menjadi pribadi yang utuh di hadapan Allah, maka kita harus belajar apa? Akidah, belajar apa? Akhlak, dan belajar apa? Fikih. Hari Senin ada apa, Pak? Fikih. Hari Selasa ada hari Rabu ada akidah. Hari Sabtu ada fikih. Insyaallah sudah lengkap nggih dari pihak ketakmiran menyiapkan nggih jamaahnya agar bisa memilih 3 pilar ini. Pilar akidah, pilar akhlak, dan pilar napa? Fikih kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Ini sebagai mukaddimah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.